الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin hadirat jemaah Masjid Raya Darussalam dan pendengar radio dakwah Darussalam dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita serahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik hidayah, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Sambil kita duduk mendengarkan tausiah, kita niat thalabul ilmi, niat silaturahmi dan niat iktikaf. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita terima dan dilipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'in ila yaumiddin. Dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baiklah, pembahasan kita pada tausiah kali ini tentang pertanyaan seorang sahabat kepada Rasulullah yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud. Yang mana kita tahu Abdullah ibnu Mas'ud ini yang pernah dipotong telinganya oleh Abu Jahal ketika di Mekah. Maka pada waktu perang Badar dia membalas dengan menyembelih Abu Jahal ini, ya, dan dibawa kepalanya kepada Rasulullah. Rasul mengatakan, wahai Abdullah bin Mas'ud, ar-ra'su al-uzun bil uzun. Kisos itu telinga dengan telinga. Kalau telinga dipotong, telinga juga dipotong. Itu yang kisos. War-ra'su ziyadah. Adapun kepalanya ini sebagai bonus, ya. Nah, saking gembiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pada satu hari pernah bertanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, Imam Muslim dalam sahihnya. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul amalil afdal?" Apakah amalan yang paling afdal? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul menjawab, "As-salatu ala waqtiha." Salat yang pada awal waktunya. Jadi kalau kita bisa menjaga sholat, ya, setiap azan diazankan kita datang, ya, apalagi kita berjamaah, inilah amalan yang paling afdol. Dan sholat ini adalah tiang agama. Yang pertama sekali ditanya nanti pada hari kiamat adalah sholat. Apalagi sholat itu kita lakukan dengan berjamaah di saf yang pertama. Inilah amalan yang terafdol, kata Nabi. Kalau sholatnya baik, maka baiklah seluruh amal ibadahnya. Sebaliknya, kalau sholatnya tidak baik, maka seluruh amalannya tidak diterima. Bahkan beruntunglah mereka yang menjaga waktu, ya. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 238 dan 239, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hafidhu 'alas sholawat. Peliharalah, jagalah olehmu wahai orang-orang yang beriman, 'alas sholawat, di atas salat yang 5 waktu. Minimal salat 5 waktu saja. Salat tahajud tidak salat tidak masalah. Salat tarawih tidak salat tidak masalah. Tapi untuk salat 5 waktu Allah perintahkan hafidhu 'alas sholawat. Peliharalah salat yang dimaksud di sini salat 5 waktu, was sholatil wusta,
dan terutama sholat wusta. Apa itu sholat wusta? Dari lima waktu itu ada namanya sholat wusta. Menurut Imam Syafi'i, sholat al-wusta ini adalah sholat asar. Kenapa sholat asar? Karena malaikat yang di bumi naik ke atas dan yang di langit turun ke bawah. Jadi ternyata ada sip-sipan juga, ya. Bukan kita aja yang ada sip dalam kerjaan, malaikat juga ada. Ya. Nah, ketika pergantian sip tersebut akan diangkat amal ke atas, hamba tadi sedang sholat, maka itulah sholat yang paling afdol. Dan ini juga berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan sholat wusta itu adalah sholat subuh. Ini pendapat Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Kenapa sholat subuh? Karena sholat subuh itu berat. Orang lagi enak tidur, ya, lagi enak istirahat, maka dia lawan, ya, dia berjihad sungguh-sungguh, maka ini sholat yang berat, maka dikatakanlah sholat subuh itu sholat wusta. Ada pendapat yang mengatakan yang dimaksud dengan sholat wusta ini adalah sholat zuhur. Kenapa sholat zuhur? Karena sholat yang pertama kali dilakukan Nabi adalah sholat zuhur, bukan sholat subuh. Memang Nabi turun dari langit ketika Isra dan Mi'raj, menerima perintah sholat dari 5 waktu, tapi sholat subuh Nabi belum sholat. Kenapa? Karena malaikat Jibril belum mengajarkannya cara sholat subuh. Nanti sebelum sholat zuhur baru harus diajarkan, dan inilah sholat yang pertama kali dilakukan Rasulullah setelah Isra dan Mi'raj. Maka inilah yang dimaksud wassolatil wusta, sholat yang paling afdal. Ada lagi yang mengatakan sholat maghrib. Kenapa maghrib? Karena witirnya siang sholat maghrib. Yang ganjil itu sholat maghrib saja. Maka sholat maghrib ini dianggap sholat yang paling afdal. Ada lagi pendapat yang mengatakan sholat wusta ini sholat isya. Sholat isya ini kalau sudah malam, apalagi bekerja capek, zaman dahulu nggak ada listrik dan sebagainya, orang tidur berat untuk mau ke masjid lagi, ya. Nah, maka dikatakanlah sholat itu sholat wusta. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud sholat wusta adalah sholat Jumat, ya. Jumat ini sekali seminggu saja, sekali sepekan, dan kita wajib berkumpul, nggak boleh sholat sendiri-sendiri. Inilah sholat yang paling afdal. Lalu kok banyak sekali pertanyaan, pendapat yang mengatakan sholat wusta? Apa hikmahnya? Hikmahnya supaya kita menjaga seluruh sholat yang 5 waktu. Ya, bukan hanya asar saja. Sholat 5 waktu semuanya mempunyai kelebihan. Sama seperti kita disebutkan Lailatul Qadar itu malam berapa? Ada yang mengatakan malam 21, ada yang mengatakan malam 23, dan begitu selanjutnya. Apa tujuan ini? Supaya kita berjaga-jaga, ya. Malam Lailatul Qadar itu kita intai, yang mulai dari awal sampai akhir Ramadan. Hafidhu ala sholawat, peliharalah, jagalah. Bagaimana kita cara memelihara sholat kita? Pertama, dengan mempelajari syarat wajib sholat, syarat sah sholat, rukun sholat, sunnah sholat, dan hal-hal yang membatalkan sholat, ya. Maka dengan kita mengetahui tata tertib sholat ini, tahu kita rukun qauli, yang mana rukun qalbi, yang mana rukun fi'li, ini berarti kita sudah hafidhu ala sholawat, ya. Tapi rukun nggak tahu, yang membatalkan sholat tidak tahu, sholat hanya ikut-ikutan, ini tidak termasuk dalam ayat ini. Orang yang melalaikan sholatnya, orang yang meremehkan sholatnya, maka nanti pada hari kiamat sholat yang dilakukan dengan asal-asalan akan dilemparkan ke mukanya seperti dilemparkan kain buruk, ya. Maka jangan sampai kita
sholat kita ini nanti malah menjadikan kita rugi ya. Itu yang pertama. Kemudian yang menjaga di sini artinya menjaga waktu sholat. Kita sudah tahu syarat rukun sholat, tapi kadang dilaksanakan nanti zuhurnya menjelang asar, uduknya uduk zuhur sekalian uduk asar. Ya, kenapa Pak? Biar mudah. Saya sholat zuhur menjelang asar, nanti azan asar tinggal sholat, nggak capek-capek lagi. Nah, ini namanya orang yang tidak menjaga waktu sholat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu kan waktu yang sudah ditetapkan. Apalagi sholat zuhurnya sampai masuk ke asar, sholat asarnya sampai masuk ke maghrib. Nah, ini wawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang melalaikan sholatnya. Ini makna menjaga sholat. Pertama menjaga tata cara sholat. Yang kedua sholat pada waktunya. Kemudian shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Bagaimana Rasul sholat? Dalam keadaan sehat dia berjamaah, dalam keadaan sakit sekalipun dia berjamaah, dalam keadaan mukim dia berjamaah, dalam keadaan musafir dia berjamaah, bahkan di dalam jihad pun Rasulullah masih berjamaah. Kecuali kalau sudah pedang di depan kita, senjata, itu boleh kita sambil berjalan, sambil berlari, ya, tapi tetap sholat di awal waktu, ya. Kita usahakan sholat di awal waktu. Wa qumu lillahi qanitin, dan sholatlah kamu kepada Allah dalam keadaan qanitin, kunut. Apa makna kunut? Ulama di sini mengatakan qanitin, kunut adalah dalam keadaan taat kepada Allah. Ketika beribadah kita enggak terpaksa. Ketika kita sholat kita bahagia, kita gembira. Ini maknanya qanitin. Taat, benar-benar taat. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati ya Allah. Siap ya Allah. Itu makna qanitin. Itu makna yang pertama. Makna qanitin yang kedua artinya qanitin, sholat yang berdirinya panjang, rukuknya panjang, sujudnya panjang. Kalau kita sholat sendiri. Tapi kalau kita sholat berjamaah, apalagi jadi imam, kata Nabi, ringankanlah sholatmu, karena di belakangmu ada orang tua, ada ibu-ibu, ada anak-anak, ada orang yang mau musafir, ya. Maka ketika berjamaah kita disuruh sholatnya diringankan. Cukup sholat yang sekedar, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Tapi kalau kita sendiri-sendiri di rumah, qanitin. Silakan panjang-panjang baca surah Al-Baqarah, baca surah Al-Imran, silakan kalau sanggup. Bahkan sahabat ada yang mengkhatamkan Quran dalam 1 rakaat. Ya, ada yang mengkhatamkan dalam 2 rakaat. Nah, ini terserah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ini makna qanitin. Yang kedua, makna qanitin di sini yang ketiga maksudnya adalah sakitin. Apa makna sakitin? Sholatlah dalam keadaan jangan berbicara. Sahabat mengatakan, semenjak turun ayat ini kami dilarang berbicara dan kami disuruh diam dalam sholat. Karena di awal-awal sholat para sahabat masih sempat bertanya, Allahu Akbar. Sebelahnya lagi, Allahu Akbar. Kaifa haluka? Apa kabar Pak? Sehat? Masih sempat begitu, ya? Bapak tadi kemana aja pergi? Dari mana Pak? Masih bicara sahabat di awal-awal sholat. Maka ketika turun ayat ini, wa qumu lillahi qanitin, dan sholatlah kamu kepada Allah dalam keadaan diam, sakitin, kecuali membaca-baca ayat sholat, Al-Fatihah, ya, tawajuh, apalagi ya bacaan sholat. Kalau ada orang nanya sama kita, Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, batal sholat. Ya, atau imam mengucap salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam imam, batal sholat. Kenapa? Enggak boleh berbicara kecuali yang bacaan dalam sholat. Ya, atau orang bersin,
orang bersih sebelah, yarhamukallah, batal sholat. Ya, kenapa? Ini hal yang diharamkan dalam sholat, hal-hal yang membatalkan berbicara yang tidak ada kaitan dengan sholat. Ya, assalamualaikum orang di luar, waalaikumsalam, silakan Pak, saya lagi sholat. Nah, batal. Ya, wa qumu lillahi qanitin. Kemudian, fa in khiftum, maka jika kamu dalam keadaan takut. Boleh jadi ketika kita sholat, kita datang rasa takut. Di sini nggak disebutkan apa yang penyebab takut, berarti ini umum. Boleh jadi takut karena musuh. Musuh sudah siap menunggu kita di sana, siap menyerang kita. Atau boleh jadi takutnya karena ada hewan buas. Umpamanya kita lagi sholat, tahu-tahu di depan kita ada buaya yang sedang membuka lehernya, yang membuka mulutnya besar gitu, mangap. Ya, apakah kita sujud di tempatnya? Oh, nggak usah. Boleh kita farijalan, boleh kita berlari, berjalan, ya, warukbanan, ya, dalam keadaan takut. Atau kita sholat, nauzubillah, ketika kita sholat, tahu-tahu mesin goyang, goncang, ya, gempa. Boleh kita lari keluar dalam keadaan sholat, ya. Atau mungkin ada harimau, kita dengar harimau, boleh kita lari dalam keadaan sholat. Ini takut di sini. Fa in khiftum, maka jika kamu takut dalam sholat itu, farijalan, maka boleh kamu berjalan, hindari, ya, sambil sholat tidak apa-apa. Ada musuh, sambil mainkan pedang, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, alhamdulillahirrahmanirrahim, ar-rahmanirrahim, sah sholatnya. Ini menandakan apa? Menandakan kita disuruh menjaga sholat kita di awal waktu, walaupun dalam keadaan takut, dalam keadaan berjalan. Wa rukbanan atau dalam kendaraan sambil berkuda, ya, sambil kalau sekarang sudah pakai pesawat, pakai helikopter, silakan sholat dalam keadaan berkendaraan karena takut, ya, ada musuh dan sebagainya, silakan, ya. Bahkan kalau sholat sunat dan kita di atas kendaraan, boleh sholat tanpa menghadap kiblat. Umpamanya kita mau ke Balikpapan, ada jadwal setelah Isya, sementara kita mau sholat tarawih, udah sholatnya di mobil saja, nggak usah kita harus nunggu nanti sampai di Balikpapan. Starter mobil, ya, kita pegang setirnya, ya, kalau sudah mulai aman jalannya, mulai takbir, Allahu Akbar, usolli sunnat tarawih rakataini ila Allahu Akbar. Sholat kita mengendak apa, ya, tapi fokus mata tetap ke depan, jangan menundukkan ke ini, ya, nanti tabrak dengan bakso, ya. Tetap kita belok silakan sambil baca. Ketika ruku isyaratkan, nggak bisa isyarat dengan hati, ya. Ketika sujud isyarat, terus dibaca sampai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, selesai rakaat, sholat lagi, Allahu Akbar, sampai ke Balikpapan, selesai 20 rakaat, ya. Sah enggak? Sah kalau sholat sunat. Tetapi kalau sholat wajib, sholat isya, sholat maghrib, itu harus pada awalnya menghadap kiblat dulu. Kita arahkan mobil kita ke kiblat dulu, ya. Setelah menghadap kiblat, takbir, Allah, zuhur, asar, maghrib, isya, Allahu Akbar. Setelah itu jalankan mobil, terserah nanti mau belok ke kanan, belok ke kiri, mobil kita tidak mesti harus mengarah ke kiblat. Teruskan saja, mau ke kanan ke kiri. Yang wajib hanya pertama saja, kalau sholat itu sholat fardu. Tapi kalau sholat sunat, mau sholat duha di motor, naik sholat duha di mobil, kita naik mobil orang, kita naik pesawat, silakan, ada masalah. Begitu juga dalam keadaan takut, keringanan dari Allah, farijalan, boleh berjalan kaki, au rukbanan, atau mengendarai, ya, apa saja hewan kita kendarai atau motor. Fa idza amintum, maka apabila kamu sudah aman, tidak ada lagi musuh, harimau nggak ada lagi, gempa nggak ada lagi, fadkurullaha kama 'allamakum, maka ingatlah Allah sebagaimana Allah mengajarkan kepada kamu apa-apa yang kamu tidak ketahui. Artinya apa? Sholatlah sebagaimana biasa.
Ya, nggak boleh jalan-jalan lagi, nggak boleh naik kendaraan, itu sudah aman. Fadkurullah, ini zikir umum. Zikir itu termasuk juga solat, karena wa aqimi sholata lidzikri, dirikanlah solat untuk mengingat Allah, maka juga termasuk solat. Maka solatlah kamu sebagaimana yang diajarkan Allah. Ada menghadap kiblatnya, ya, harus berdiri dan sebagainya, sebagaimana yang diajarkan Allah, kecuali dalam keadaan darurat, ya, dalam keadaan darurat, ya, dalam keadaan sakit. Kalau nggak masuk sanggup berdiri, boleh duduk. Tidak sanggup duduk, boleh berbaring. Tidak sanggup berbaring, boleh dengan isyarat. Tidak bisa dengan isyarat, dengan hati. Nggak bisa dengan hati, disolati. Ya, artinya dia disolatkan orang sudah. Baik, inilah dua ayat yang kita pelajari tentang pentingnya kita memelihara solat, terutama solat yang 5 waktu. Kalau kita disiplin dengan solat 5 waktu, maka kehidupan kita akan teratur. Ya. Kemudian solat kita mempunyai kekuatan. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan yang munkar. Sekarang kita lihat orang banyak solat, tapi masih berbuat maksiat juga. Ya, dia solat tapi masih berbuat dosa. Mungkin solatnya belum dijaga. Ya, mungkin solatnya belum khusyuk. Mungkin solatnya belum sesuai dengan syarat dan rukunnya. Maka tugas kitalah menyempurnakan ibadah-ibadah kita sebelum kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita akhiri membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.